Dilihat beliaunya di mana rekamannya, nanti akan saya upload. Untuk Bu Elok, ini Bu Elok kalau nggak salah mana tadi ya, artikelnya Bu Elok itu ini ya, politik Islam Kiai Haji Nawawi. Saya kira ini juga sudah oke, tinggal footnote-nya ini dipindah, dijadikan inut. Jadi seperti Andi tadi, seperti Pak Andi. Ini contohnya, saya kira sudah bisa semua untuk menjadikan inut. Kalau misalnya Bu Elo ini Setiawan, ini rujukannya dijadikan inut saja, tahun 2019 halaman 5, segini saja. Ini saya kasih tanda merah saja biar nanti bisa dikoreksi. Untuk secara substansi dan layoutnya sudah oke, punyanya Bu Elo ini ya. Berbicara tentang kiai dan nasionalisme. Jadi sudah siap ini untuk dipublikasikan. Cuman ada beberapa paragraf saja atau beberapa pembahasan saja yang perlu ditambahkan rujukan seperti ini. Ini belum ada rujukannya sama sekali. Jadi saya komentari di sini, silahkan ditambahkan rujukan. Jadi agar tidak plagiasi saja, silakan ditambahkan ke rujukannya. Dan untuk penutupnya sama seperti Bu Yeni tadi, tidak usah dipoin-poinkan. Penutupnya langsung dinarasikan. Tidak usah dipoin-poinkan. Ini nanti biar dilihat rekamannya dan juga dibaca oleh Bu Elok sendiri. Sudah siap ini kalau Bu Elok ya. Kalau artikelnya Bu Elok. Terus mungkin judulnya nanti biar lebih menjual bisa dirubah seperti ini. Nasionalisme Kiai jadi politik Islam Kiai Haji Nawawi di Mojokerto, 1928 sampai 1946. Ini saja untuk Bu Elok. Ini Mas Rian minta tolong nanti disampaikan ke Bu Elok karena sama-sama dari siap. Guri. Sudah oke, tinggal diperbaiki rujukannya saja. Oke, terima kasih. Untuk Bu Elok sudah. Terus siapa lagi nih ya? Mbak Winda. Bu Winda. Kita belum nulis ya? Belum ngirim ya? Itu tak kirim tadi pagi, Mas. Ya. Tadi pagi berarti yang tadi pagi ada Bu Winda sama Abah Sahlan sama Pak Bima, Mas. Ada 3 yang tadi. Di mana itu? Di mana, Mas? Di drive-nya itu, Mas. Ya, di drive. Saya ngecek lagi. Tak kirim itu ya di chat-nya ya. Di drive ya? Oh, ini ada Burita baru mengirimkan juga. Soalnya
Belum baca WA. Oh, ini ada artikel. Gurita bane meledos tau apa, Mang? Oh, ini ada gurita. Saya tak download dulu ya. Untuk punya Mbak Winda, di drive ya Mas ya? Iya, di drive. Di drive. Sebentar saya lihat dulu ya. Drive yang kemarin. Oke, ini ya. Oh ya, ini sudah ada Pak Sahlan juga. Ada Dam Candi Limo. Oke. Saya buka di sini ya. Iya. Baru kemarin. Jadi masih acak-acak. Oh, apa? Makanya kita lihat satu persatu. Oke, Dam Candi Limo. Apakah sudah terlihat di layar? Bapak Ibu? Wah, sangar ini. Di depan ada rujukannya ya. Sorry, ada kutipannya. Suara Pembaharuan. Ini koran mana ini, Mbak? Mojokerto atau mana, Mbak? Itu di Suara Pembaharuan tuh ya punya di internet. Oh, di internet. Oke. Oh. Iya. Koran online. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dituliskan saja nanti seperti itu rujukannya. Sudah bagus pendahuluannya, sudah ada kajian-kajian terdahulunya juga. Langsung kita masuk pembahasan. Oke, sejarahnya dulu. Oh, sejarahnya masih sedikit ya, Mbak ya? Iya, menemukan banyak. Kemarin sempat ke dam Candi Limo, kebetulan ketemu sama juru kunci. Terus tak tanya mengenai arsip-arsip terdahulu, itu kebanyakan sudah enggak sudah enggak ada. Ini kan saja di dalam sejarahnya ini kalau memang kekurangan sumber misalnya, waduh, ini nggak bisa di komentari. Oh, bisa. Ini kalau Mas Rian nge-share apa Google Drive ini sebenarnya perlu juga diberikan hak sebagai editor ya untuk saya biar bisa saya komentari langsung di Google Drive. Soalnya kalau seperti ini, kalau kasus yang kemarin saya download dulu baru bisa memberikan komentar. Gitu ya. Jadi ini nanti tidak bisa di-save. Tapi kan sudah ada rekamannya ya, nanti silahkan dilihat ulang saja. Dicatat boleh. Untuk meminimalisir kajian sejarah ini, kalau misalnya sejarahnya memang sangat minim, dituliskan saja di sini di bagian sejarah, tapi yang paling akhir tambahkan 1 atau 2 paragraf tentang minimnya sumber sejarah di Dam Candi Limo. Tuh. Di minimnya sumber dinarasikan dalam 1 paragraf atau 2 paragraf. Terus kalau ada juga kendala
Kendala. apa namanya, keterbatasan Keterbatasan sumber sumber. dan ini apa namanya, akses situs misalnya. Jadi yang mempengaruhi untuk penulisan ini juga beberapa hal. Karena memang ya kalau menulis sejarah tematis atau sejarah mikro ya permasalahan utamanya ya itu. Permasalahan. Iya, Wangil. angel betul. Angil sumbernya, ya. Terus proses pembangunan dam candi ini dapat dari mana, Mbak Winda? Itu dapat dari artikel, bukan artikel ya, tulisan orang, tapi di Facebook. Cuma ada itu aja, Mas. Nah, itu saya rasa saya kayaknya lumayan gitu loh, lumayan bisa buat jadi rujukan. Oke, gini aja berarti nanti sumbernya dicantumkan saja. Misalnya gini ya, sumber .2 Facebooknya siapa gitu. Facebook nama orangnya. Ya ini catatan, Koma dia mempostingnya tahun berapa. Nah, itu dituliskan di situ. Misalnya 2017. Oke, misalnya memposting tahun 2017. Nah, kayak gini aja. Ini sudah boleh seperti ini, okay. Nanti ditambahkan seperti ini ya, Mbak Winda. Oh, ini sudah ada keterangannya. Oke ya. Ya nanti ini adalah penjelasan dari gambar ini. Ya. Oke. Terus mungkin itu, Mas, apa ya? Substansinya menurut saya itu masih kurang sedikit loh. Saya kembali dulu ya. Betul. Dalam perkembangan dam candi ini jelaskan juga, Mbak. Jelaskan awalnya untuk apa. Kemudian di tahun pasca kolonial digunakan sebagai apa. Ini kan juga apa namanya? Ini kan sejak masa kolonial kan? Iya. 1910. Nah, 1910 itu untuk apa? Kemudian pasca kolonial, setelah kolonial, ini damnya ini mandek, nggak dipakai atau masih dipakai atau difungsikan sebagai apa? Terus masih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai sekarang. Terus apa namanya? Kondisi dam terkini. Nah, ini aja untuk membahas perkembangannya. Kayak gitu. Oke, ini tak kasih tanda merah ya, nanti biar bisa ditambahkan lagi. Terus kegiatan masyarakat sekitar dam. Oke. Kegiatan masyarakat sekitar dam ini maksudnya apa? Kegiatan masyarakat itu biasanya maksudnya aktivitas masyarakat yang ada di sekitar dam. Contohnya kayak orang-orang ambil pasir, terus pengambilan pasir sih rata-rata. Oh, gini aja Mbak, diganti saja. Gimana kalau diganti? Diganti piye? Diganti eksploitasi lingkungan di sekitar dam. Oke. Di eksploitasi lingkungan di sekitar dam. Nah, ini jelaskan beberapa, tidak cukup ini ya, penambangan pasir ya. Mungkin ada eksploitasi yang lainnya. Jelaskan saja di sini setelah paragraf ini. Apa saja sih kegiatannya di sana? Kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Pengambilan pasir dulu itu pernah ada itu loh apa sih? Istilahnya pengambilan atas dasar normalisasi air katanya, tapi dikeruk ngambil
ngambil batunya. Oh ya ya ya. Bisa itu ditambahkan di sini. Jadi kan normalisasi sungai gitu kan, kedoknya, Iya, tapi sebenarnya untuk dijual itu batu sama. iya betul, sampai pada akhirnya banyak yang ketangkep itu loh. Kalau sampean nemu sumbernya tentang penangkapannya itu tambah jos itu, Mbak. Mantap. Ada ya, ada kalau yang itu. Oke, silakan ditambahkan itu ya. Apa namanya? Tentang apa namanya? Normalisasi yang tadi. Di normalisasi sungai dan aktivitas ekonomi. Bisa ditambahkan itu yang dijual sampai juga bisa ada yang Ya, ditahan atau ada yang di ini. Nah, ini apa ini maksudnya? Dampak penanggulangi banjir. nah itu tahun 2004 kan pernah kejadian Candi Limo itu rusak sebagian. Terus? Terus akhirnya masyarakat berbondong-bondong benahin, tapi cuma hanya beberapa bantaran pinggir bendungan itu dikasih cuma karung-karung pasir gitu aja. Dan sampai sekarang ya belum masih tetap bentuk karung-karung. Itu dampak penanggulang. Itu maksudnya damnya rusak terus di dibetulkan atau direnovasi dengan karung-karung gitu, Mbak. Atau gimana, Mbak? Dipakai tuh sampai sekarang. Berarti Hanya itu dulu pernah rusak sebagian gitu loh, cuma rusak. samping. Oh, gitu. Renovasi kayak dibetulin. Atau mungkin nggak usah dibahas tentang dampak penanggulangan banjir ini. Oh, boleh. Kalau dibahas nanti tapi bunyinya nggak gini, Mbak. Tapi apa? Sebentar. Dam ini berarti fungsinya untuk penanggulangan banjir juga ya? Iya. Oh, berarti gini aja yang terakhir ini, pembahasan yang terakhir berarti yang keempat ya? Keempat kalau nggak salah ini. Iya, keempat. Keempat. Pembahasan terakhir ini adalah apa namanya? Perbaikan dam Candi Limo. Tahun berapa? 2002 ya? 2004. 2004. Nah, itu dijelaskan saja alasan kenapa diperbaiki. Ya seperti ini. Karena daerah itu rawan banjir dan damnya ini difungsikan untuk penahan air banjir, maka diperbaiki damnya. Di sini kan juga ada kerusakan ya, kerusakan dam. Nah, itu nanti ditambahkan saja di sini. Bahwasanya dalam periode tulisannya Mbak Winda ini di tahun 2000-an itu ada perbaikan, tidak hanya ada eksploitasi tetapi juga ada perbaikan dam. Itu ya, Mbak? Siap. Terima kasih. Oke, ini tulisannya di Google Drive saya tidak bisa di save. Jadi nanti mudah-mudahan sudah dicatat oleh Mbak Winda ya. Ya. Tidak bisa di save ini. Kalau bisa Mas Rian memberikan hak saya untuk sebagai editor biar ini bisa di save nanti. Ini enggak saya close dulu nanti ya. Baik.
ada beberapa artikel sudah yang dikomentari tadi. Sekarang yang hadir Mas siapa? Uswanur Rahman. Mas Uswanur itu apa? Ini ya, artikelnya. Mas Uswanur Rahman. Belum ngirim ya Mas ya? Mas Uswanur belum ngirim ya di Google Drive. Kalau belum, kita beralih ke yang lain dulu. Tadi kayaknya ada Pak Kus ya, Mas Rian ya? Pak Kustiono. Halo? Ada ya? Awal-awal tadi ada, tapi terus kayaknya keluar. Ya, tadi kayaknya ada. Ini Mbak Winda nge-share drive ini yang sudah diberikan akses editing apa belum ya? Yang di Zoom itu, chat Zoom itu. Belum ya? Bentar Belum ya. ada akses sebagai editor ya? Belum kayaknya. Oh, belum ya? Oke. Nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Nanti saja kalau gitu. Saya coba yang lain saja yang hadir dulu. Yang hadir dalam forum ini. Mas Uswanur belum mengirimkan papernya, jadi saya belum bisa mengomentari. Atau ini, sudah apa belum ya? Tulisannya siapa ya? Kebijakan Sugiani SPD, bukan ya? Ini guru SMA 1 kota ya? Iya. Bukan. Kalau Ahmad Bia ini guru SMA apa? Guru Man. Oh, guru mana? Ahmad Bia Firmansyah. Palong Masin. Oh, orangnya nggak hadir ya? Nggak hadir. Oke, berarti kalau nggak hadir, kita lanjut ke yang lain saja. Sebentar. Bu Elok tadi sudah saya komentari ya. Bu Elok, silakan nanti dilihat di rekaman. Bu Nur Aini ini dari SMA berapa? SMA Suko. Mas Hugo. Sudah setor tulisan Bu Nur Aini? Tadi sudah, tapi saya hapus karena saya tidak pede, Pak. Loh, Masih murat-marit ya. loh nggak apa-apa, Bu. Oh, enggak, nanti dulu. Lah saya itu loh, kan ini, sebentar sih, tak lihat kayak kelihatan ini. Bu Nur boleh share screen juga. Sudah enggak, Pak, nanti ya, Pak. Saya itu loh tidak pede banget. Saya gini, saya itu kan kemarin itu kan mau bahas itu apa pabrik gula Gempol Kerep ya. Nah, ternyata setelah saya cari literaturnya itu ternyata masih banyak yang kurang. Saya nggak bisa ini loh. Akhirnya saya alihkan. Maunya saya mau membahas secara umum aja untuk pabrik gula yang di Kabupaten Mojokerto gitu ya. Terus kemudian saya pikir lagi, nanti terlalu melebar juga. Ini saya mau ngambil apanya gitu. Terus akhirnya saya mau ngambil tentang dampaknya terhadap apa pengembangan kotanya itu. Saya bingung manis ya. Iya, tadi sudah saya kirim. Tapi apa-apa, kayaknya Bu. terlalu melebar gitu. Ini soalnya ada juga Ya. saya share screen yang Ya. juga nulis pabrik gula Sumengko atau mana ini? Iya. Ya. Jadi ini juga masih sangat untuk Bu Lukiyati
Ya sekalian Ya. kita komentari bareng-bareng, dan karena Bu Nur Aini juga tentang Sweaker Fabrik ya, tentang pabrik Ya. gula. Ya. Nggak apa-apa, ini masih kayak essay dan memang belum selesai tulisan ini. Ya. Masih singkat sekali, jadi nanti Ya. masih bisa direvisi. Yang jelas Eh, ada pendahuluan dan juga ada pembahasannya, dan Ya. sampai kesimpulan. Ini masih, kalau menurut saya memang Ya. masih kurang kalau yang Iya. bulu kita ya, bulu kita Ya. bulu Kiatiningsih. Saya sarankan kalau Ya. bisa berkomunikasi dengan Bu Lukiatiningsih atau guru-guru lain yang juga menulis tema yang sama, bisa bekerja. Ini atau saya share screen aja ya, punya saya Ini ya boleh, Pak. boleh Sebentar Bu, ya. ini saya stop dulu kalau gitu. Ya. Oh, silakan. Yang mana? Dari SMA Suko Bu ya? Iya. Ini kelihatan Pak. Nggih. Nah ini saya kok terlalu lebar-lebar kemana-mana itu saja. Pabrik gula di wilayah Mojokerto. Mulai terhadap perkembangan wilayah Mojokerto gitu. Tapi tidak tahu, saya bingung saya. Gitu. Ini untuk apa pendahuluannya. Terus ya begitulah. Terus katanya kemarin itu ini untuk kayaknya gimana Pak? Udah oke nih kayaknya. Iya, terus kemudian untuk yang ini sebentar ini, terus gambaran umum wilayahnya itu, saya kemarin kan tanya-tanya juga sama Bu Endah, harus dikai gambaran umum wilayah, lah punya opo, aku bingung aku gitu. Nah itu kayak gini nih, terus lah ini saya memang belum selesai Pak, ini kan ada juga yang dari TLV. Nah, itu belum saya masukkan gitu. Terus nah ini keberadaan pabrik gula. Saya itu kemarin itu datang ke pabrik itu tapi masih belum semuanya. Nah. Ini mantap ini Bu. Kalau menurut saya loh. Iya. Tapi saya tuh bingung Pak. Maksudnya kan terlalu melebar gitu. Masuk tak bahas gitu. Bisa diatur. Saya ambil partnya yang mana begitu. Oke. Jadi gini Bu, ini kan sudah ada tulisannya. Maksudnya sudah nulis. Kalau saya lihat sepintas, saya kan belum membacanya kan ya. Iya. Saya lihat sepintas Bu Nur ini lebih pada apa ya, pemetaan pabrik gula di Mojokerto. Oh gitu aja ya Pak. Judulnya nanti apa namanya, eksistensi pabrik gula di Mojokerto gitu saja. Nggak apa-apa. Gitu ya. Lebar, diperlebar nggak apa-apa. Oh ya. Oke. Nah isinya nanti untuk menunjukkan eksistensi pabrik gula ini, Bu Nur tadi sudah melampirkan di situ, di body text ya, di substansi, bahwasanya di Mojokerto itu nanti dijelaskan yang pertama itu sejarah, dalam sejarah itu berapa pabrik gula, terus pabrik gulanya di mana saja. Terus untuk menunjukkan eksistensinya lah ini pabrik gula ini di bawah tadi Bu. Ya. Oh yang mana? Nah ini Bu Nur sudah ini. Ya. Nah pabrik gula yang pernah ada di Mojokerto ini sudah, menurut saya sudah oke gitu ya. Gitu. Tinggal dinarasikan saja nanti mungkin ditambahkan. Iya Pak ya Pak. Jadi saya kemarin itu juga bingung, ini saya mau ngambil apanya gitu. Gini Bu, saya bantu dari awal Bu, dicoba dengan ke atas dulu ke judul. Iya. Pendahuluannya jenengan ini sudah oke nih. Maksudnya penelitian terdahulunya sudah tertata rapi. Nah ini, gini aja Bu. Eksistensi pabrik gula. Ditulis judulnya, langsung diganti saja. Eksistensi pabrik gula.
Pabrik Ini aja gula. ya di Mojokerto. Nggih. Ini aja. Ini kan pabrik gulanya kan di wilayah kota dan di wilayah Iya, iya. Di wilayah Karena kabupaten. Di wilayah, karena kayak Sentanen Lor itu kan di kota. betul. Jadi nanti nggak usah ditulis kabupaten atau kota, langsung Oh, gitu ya. Mojokerto. Iya, Di iya. Eksisten pabrik gula di Mojokerto pada tahun 1850 sampai 1930. Gini aja sudah bagus, Bu. Iya. Oke, Pak, terima kasih. Dan saya kemarin itu ya bingungnya itu. Saya itu mau masukkan yang mana. Kalau per part satu pabrik aja akan jadi sempit banget gitu pembahasannya. Tapi kalau semuanya apa boleh gitu. Boleh. Jadi nanti coba ini pendahuluannya sudah oke, Bu. Coba ke bawah Oke, lagi. Pak. Iya. Bawah lagi sampai pembahasan yang pertama kalau nggak salah. Ini. Pembahasan sebentar. Oh ya. Iya. Ini gambaran umum ya? Iya, baru ini masih gambaran umum. Gambaran umum. Oke. Coba ke atas lagi, Bu. Ke bagian Iya. gambaran umum yang paling atas. Gambaran umum. Oh, ternyata seperti ini. Gambaran umum wilayah. Nggak ini ya, nggak harusnya ke wilayah pada saat masa kolonial itu ya gambarannya. Boleh juga seperti ini, Bu. Untuk mengetahui Mojokerto itu di daerah mana. Ini jenengan tambahkan gambaran umum wilayah Mojokerto. Mojokerto. Keliru. Oke. Ke bawah lagi, Bu. Oke, Pak. Bawah lagi. Sorry. Yang tadi diganti saja, Bu. Bukan gambaran umum. Kondisi geografis saja, Bu. Oh, ya. Biar lebih fokus. Nah, ini kondisi geografis. Nah, ini lebih mengarah kepada pabrik gula nih. Kondisi geografis, terus ke bawah lagi sebelum tadi pabrik gula. Sebelum pembahasan pabrik gula yang pernah ada di Mojokerto, ini harus ada harus ada pembahasan tentang perkebunan tebu di kabupaten. Bukan di kabupaten, di wilayah Mojokerto. Iya. Dan tebu di wilayah Mojokerto. Nah, nanti bisa dicari, itu sudah banyak tulisan-tulisan tentang perkebunan tebu ini. Iya. Oke, Pak. Nah, yang ini. Nah, ini pabrik gula yang pernah ada di Mojokerto ini diganti saja, Bu. Pemetaan pabrik gula. Ya. Pemetaan pabrik gula masa kolonial di Mojokerto. Nah, sudah. Bahas 3 ini saja sudah jadi, Bu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Terus yang bawah tadi? Ya, ini saya juga membahas tentang perkembangan kotanya karena ada pabrik gula itu, terus kemudian merubah. Oh, ini pengusahanya. Nah, itu saya ini juga masih bingung, Pak. Pengusaha. Terus setelah pengusaha, bahas tentang dampak ke kotanya, pengaruh keberadaan pabrik gula terhadap perkembangan wilayah. Kan sebenarnya dari yang saya baca di buku yang itu kan sebenarnya keberadaan pabrik gula itu kan yang kemudian memicu untuk adanya kota Mojokerto sebenarnya kan gitu sih. Nah, itu saya membahas itu. Boleh.
Terus bawahnya lagi, Bu. Ini yang saya agak ngawur ini. Sungai Berantas dan pengaruhnya terhadap perkembangan pabrik gula. Gak ngawur, Bu. Memang memang Tak industri tambah-tambah. berada. Iya, Pak. Lah, ini Iya. Sungai Berantas ini mestinya masuk di dalam kondisi geografis tadi. Oh, Karena- gitu ya. Betul, karena sungai itu mempengaruhi juga adanya industri. Kalau di masa kolonial, industri gula. Makanya pabrik gula, coba cari pabrik gula mana yang lokasinya jauh Ya. dari sini. Ya, semuanya pasti di sampingnya. Nah, itu pengalaman sejarah itu dilanjutkan sampai sekarang. Sekarang pabrik-pabrik manufaktur lainnya juga dekat dengan sungai. Itu memang dari sejarah. Ini nggak ngawur ini, Bu. Ini masuk ini, Bu. Masuk ini. Mungkin ini nanti dipindah ke atas. Ya, nanti saya ini. Terus yang pengaruh, mungkin yang perlu dihapus, yang pengaruh ini aja. Pengaruh siapa? Apa namanya? Pengusaha tadi, Bu. Oh, yang pengusahanya aja yang dihapus. Soalnya Oke. cenderung ke apa ya, sejarah ekonomi nanti. Ya. Terus ke bawah lagi, Bu, setelah apa tadi? Nah, ini malah saya bahas kan karena sungai itu makanya ada rolak-rolak itu. Iya, bagus ini, Bu. Boleh. Boleh ini. Ya, betul. Nah, ini terus saya masukkan ini juga dampak krisis itu karena ternyata di Mojokerto itu banyak pabrik yang memang ternyata tidak bertahan lama karena krisis. Karena krisis kan? Iya. Betul. Itu memang Nggak betul. apa-apa dimasukkan. Ini justru memang di akhir-akhir. Di akhir-akhir saja. Maksudnya untuk ketika judulnya Bu Nur ini eksistensi. Jadi kan eksistensi itu awalnya sejak kapan dan berakhirnya sejak kapan ini kan perlu. Oh iya. Ya, ini menurut saya nggak ngawur ini. Sudah tinggal mindah-mindah saja sih sebenarnya. Mengurutkan saja. Ya. Terus Sudah sama oke, melengkapi yang pabrik-pabrik itu ya. Betul. Oke. Yang tadi dihapus saja, Bu, yang pengusaha tadi. Yang pengusaha, ya, saya hapus, Pak. Itu jadi satu tulisan lain kalau saya. Oke. Untuk artikel selanjutnya saja, disimpan saja. Oke, Pak. Terima kasih masukannya. Oke. Tinggal urutan saja. Oke. Terima kasih, nanti silakan di revisi lagi. Iya, kalau Pak. Tensinya sudah oke tadi. Benar. Ya, dengan seniornya Endah berarti, Bu Endah. Iya, tapi saya masih baru deh saya masuk ke. Kalau secara ini ya Bu Endah yang senior saya. Baru pindah. Iya. Oke, terima kasih. Ini Mas Uswanur ada enggak? Ya, itu Mas. Ada. Dalam. Artikelmu mana, Mas? Masih proses, Pak. Tapi belum dimasukkan ya ke Google. Nggih. Dereng kula masukaken. Insyaallah nanti malam baru niku klasteraken. Boleh nanti kayak Bu Nur tadi langsung share screen sekarang. Maksudnya saya kepingin melihat perkembangannya sudah sampai mana. Nggak apa-apa, masih belum dalam. Meskipun belum semuanya nggak apa-apa. Filenya di laptop, Pak. Masalahnya laptopnya di rumah. Oh, gitu. Ya sudah kalau gitu. Ini untuk teman-teman yang lain akan saya mandiri ya. Jadi ini saya khususkan bagi guru-guru MGMP yang hadir pada pertemuan atau workshop yang hari ini. Untuk yang tidak hadir akan saya komentari langsung dan silakan nanti
dilihat di rekamannya gitu nggih. Tolong disampaikan ke rekan-rekannya. Gitu. Ya, Mas, siap. Ya. Gitu saja, terima kasih Bapak Ibu. Terima Oh ya kasih. Pak, Pak Mas, sebentar mau tanya tanya. nih, Pak Rian. Yang Pak oh Rian tanya. ada tanya. Oh, monggo. Yang lokalisasi langsung masuk gak masuk. Tulisanku yang lokalisasi kan ngirim 3, katanya yang desa gak masuk, sejarah desa nggak ayam. Yang lokalisasi masuk gak cocok belas. Loh, Mas, kalau di dalam book chapter itu penulisnya apa namanya? Satu artikel satu saja biar bagus. Kalau Oh, satu oh, oke. satu book chapter penulisnya satu book chapter ada satu nama yang nulis lebih dari satu artikel, itu takutnya nanti kayak apa ya Mas yo, buat tampungan gitu aja loh, sungkan Mas. Satu Oke, aja. Siap. Kita Oke, siap. Makasih. Bicara lagi nanti buat book chapter lagi. Oke, Mas. Bisa dimasukkan. Itu ya Mas ya. Siap. Makasih, Mas. Makasih. Ada lagi yang ditanyakan? Mau tanya Pak. Nah, tadi kan saya sempat meninggalkan room ini ya. Itu kira-kira misalnya kita buat itu ada maksimal halaman berapa halaman gitu? Sebenarnya nggak ada maksimal halamannya gitu ya. Tapi idealnya artikel itu sekitar 15 ya. 15 halaman itu idealnya artikel itu. 15 boleh lebih sedikit, boleh kurang sedikit. 14 atau 13. Pokoknya 15 itu sampai daftar rujukan. Biasanya kan daftar rujukan itu kan 1 lembar atau 2 lembar sendiri. Nah, makanya sebenarnya tidak ada maksimalnya. Pokoknya kalau bisa 15 sampai 20 halaman itu sudah bagus. Pantas untuk book chapter. Gitu. Ya Pak, terima kasih. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Nanti Bapak Ibu yang lain bisa melihat di rekaman rekaman Zoom ini yang belum berpartisipasi ya. Oke, Mas. Siap. Terima kasih Mas Rian, Mas. Mbak Indah, Mbak Enda, Mas Usmanur Rahman, Bu Nur Aini, dan Bu Elok. Semoga nanti ini menjadi buku yang menarik dan mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini nanti bisa diterbitkan pas tanggal 25 November ketika Hari Guru Nasional. Jadi ini untuk kado, untuk karya sekaligus untuk kado bagi Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan tanggal 25 ya Mas, Hari Guru ya. Waduh lali. Iya. Hari Guru Nasional kalau nggak salah November ini. November masih lengku. Iya. Mudah-mudahan ini saya optimis ini bisa terbit November nanti biar buat kado lah. Iya. Oke. Mas sama punyanya Mbak Sahlan tadi request untuk dikoreksi. Oh iya, nanti ini yang habis ini desa. Koreksi. Karena jumlahnya sedikit, Mak. 3 lembar. Sama. Terima kasih. Punyanya Bu Lukiati tadi yang pabrik gula mana tadi, Sumengko tadi juga 4 lembar atau 5 lembar gitu. Masih belum apa-apa. Nanti dibuat evaluasi. Ya, nanti kan sekaligus berproses. Terima kasih Bapak Ibu. Siap. Sama-sama Mas. Di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.